Viral nasib tragis ex warga Kampung Bayam, jatuh masih ketimpa tangga, terlantar karena rusun yang dibangun di era Anies tidak boleh ditempati. Saat ini mereka malah dipolisikan. Menanggapi situasi itu, Capres 01 Anies Baswedan buka suara dan merespon prihatin. Jangan kita zolim kepada rakyat. Lupakan yang lain, pilih Amin. Akhir-akhir ini, nasib ex warga Kampung Bayam menjadi sorotan usai salah satu perwakilan mereka mendatangi dan memeluk Anies sembari menangis saat acara nakes mendesak Anies. Ia curhat kepada Anies tentang nasib mereka. Pasalnya, rumah susun yang dibangun di era Anies jadi gubernur itu tidak kunjung diperbolehkan untuk ditempati warga. Bahkan terbaru, beberapa warga ex Kampung Bayam itu dipolisikan oleh pihak Jakpro. Oleh karena itu, Anies pun merespon prihatin. Anies meminta aparat negara dan penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada warga Kampung Bayam. Jangan kita ini zolim. Zolim itu artinya bertindak tidak adil. Mereka adalah rakyat kita sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang sudah berada di tempat itu begitu lama, ujar Anies di Gor Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 22 Januari. Anies mengatakan pembangunan Kampung Susun Bayam atau KSB memang terlambat karena pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS molor akibat pandemi COVID-19. Tapi saat ini semua pembangunan sudah tuntas. Maka semestinya warga ex Kampung Bayam bisa mendapatkan akses tempat tinggal di KSB. Sebab KSB memang dibangun di era Anies untuk menampung warga yang tergusur oleh proyek JIS. Aturannya ada dan sudah dibangunkan berkali-kali. Jadi kalau bilang aturannya nggak memungkinkan, aturannya itu memungkinkan dan terbukti sudah bisa, papar Anies. Di sisi lain, Anies menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab atas nasib warga ex Kampung Bayam. Ia pun meminta jangan tindakan hukum diberlakukan pada rakyat kecil hanya untuk kepentingan pihak tertentu. Jangan sampai pada yang besar, pada yang raksasa kita memberikan perlindungan, tapi pada yang kecil, ada yang lemah, kita melupakan perlindungan, imbuh Anies. Sebelumnya, dalam acara nakes mendesak Anies pada 18 Januari, Anies menegaskan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak warga Kampung Bayam. Saat ini, warga Kampung Bayam yang terdampak proyek JIS belum memperoleh hunian tetap, meski Anies saat menjadi gubernur sudah membangunkan rumah susun untuk mereka. Pemprov DKI Jakarta punya kewajiban konstitusional untuk menuntaskan hak bagi warga Kampung Bayam untuk tinggal di tempat itu, kata Anies. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menambahkan, rusun di Kampung Bayam tersebut tidak dirancang untuk pekerja JIS. Oleh karena itu, rancangannya awalnya pun tetap menyediakan lahan bagi warga Kampung Bayam untuk bercocok tanam. Ada lahan pertanian di bawah dan lahan pertanian di rooftop. Desainnya pun desain untuk itu, tutur Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja itu mengatakan
rakyat harus dipandang sebagai pihak yang mesti dilindungi negara. Anies menegaskan, pemerintah perlu mengembalikan hak warga Kampung Bayam. Menurut Anies, penderitaan yang dirasakan warga Kampung Bayam bukan disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, melainkan karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya, ini harus dikembalikan. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini dilaksanakan, harapnya. Anies juga mengharapkan keberanian warga Kampung Bayam mengeluhkan persoalan itu tidak direspon dengan proses hukum atau kriminalisasi. Mudah-mudahan kriminalisasi tidak terjadi juga kepada teman-teman semua, kata Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar tersebut. Sementara menurut PT Jakarta Propertindo alias Jakpro menegaskan, warga eks Kampung Bayam yang saat ini menempati hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO Kampung Susun Bayam atau KSB belum mengantongi hak. Oleh karenanya, Jakpro melaporkan 4 eks warga Kampung Bayam dengan tuduhan melakukan penyerobotan lahan, perusakan aset, hingga pencurian air di areal HPPO. Sebagai catatan, oknum eks warga Kampung Bayam yang terlibat penyerobotan lahan, pengerusakan aset, hingga pencurian air di area HPPO hingga kini belum memiliki hak atas tanah maupun bangunan HPPO, tulis perwakilan Jakpro dalam keterangan resminya Rabu 17 Januari sebagaimana dikutip dari kompas.com. Hingga saat ini, Jakpro masih meracik aturan dan pemetaan sebagai opsi terbaik yang tidak memberatkan warga. Jakpro bersama seluruh stakeholders terkait melakukan mitigasi resiko serta pemetaan opsi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat, lanjutnya. Sementara ada 4 warga yang diketahui menjadi terlapor, yaitu bernama Muhammad Furqon, Junaidi Abdullah, Sudir, dan Komar. Laporan ini bermula ketika Furqon dan warga eks Kampung Bayam lainnya memasuki Kampung Susun Bayam atau KSB pada 29 November lalu. Mereka masuk ke dalam unit rusun dan tinggal di KSB meskipun belum mengantongi izin. Betul, kami darurat. Kami punya anak-anak sekolah yang memang harus diperhatikan keluarga, jelas Furqon saat itu. Laporan Jakpro merujuk pasal 170 KUHP pidana dan atau pasal 406 KUH pidana dan atau pasal 167 KUH pidana. Ketiga, pasal itu memuat tentang dugaan melakukan kekerasan terhadap barang dan perusakan serta memasuki pekarangan milik orang lain.